Oke, salam jumpa kembali sahabat Karaklong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Saatnya kita ulas berita ya. Berita kita kali ini berkaitan dengan janji Anies yang tidak akan mengkhianati Prabowo ya. Kita akan bacakan beritanya lalu kita ulas. Mantap. Berita dari Kumparan News 5 Oktober 2022 ya. Judul beritanya adalah mencermati janji Anies tahun 2018 tak akan hianati Prabowo di Pilpres. Oke. Deklarasi Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh Partai Nasdem mengingatkan pada janji Anies terdahulu tak akan berhadapan dengan Prabowo Subianto di Pilpres. Sebab Prabowo dan Anies saat ini adalah kandidat capres yang selalu masuk 3 besar bersama Ganjar untuk Pilpres 2024. Apakah jika Anies maju Pilpres 2024, Anies mengkhianati janjinya? Bagaimana pernyataan Anies itu sebetulnya? Janji Anies itu disampaikan dalam wawancara khusus di Kumparan 1 Agustus 2018 dalam video berjudul Anies, saya tidak ingin mengkhianati Prabowo. Anies pada tahun 2018 adalah tokoh yang digadang-gadang bisa mengalahkan Jokowi di periode kedua selain Prabowo Subianto. Dalam salah satu pertanyaan di video itu, Anies menjawab pertanyaan, mengapa Anda tidak mau mengkhianati Prabowo? Berikut penggalan jawaban Anies Baswedan. Saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak ingin menjadi orang yang menjegal promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Dan saya tidak mau. Demikian kata Anies Baswedan. Anies menyebut jika dia maju di Pilpres 2019, maka dia berpotensi menjegal Prabowo yang sudah disiapkan Gerindra berhadapan dengan Jokowi. Padahal Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama Wagub Sandiaga Uno di Pilgub DKI 2017 berkat dukungan Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto dan PKS yang dipimpin Salim Segaf Assegaf. Karena itu Anies janji tidak akan hianati Prabowo maju di Pilpres 2019. Informasi yang didapat Kumparan saat itu, Anies menyampaikan hal ini konteksnya adalah Pilpres 2019. Anies memenuhi janjinya untuk memenuhi kewajiban Gubernur DKI selama 5 tahun. Konteks pernyataan Anies jelang Pilpres 2019 itu kemudian menjadi perbincangan lagi setelah deklarasi capres oleh Nasdem. Hal itu diperkuat Waketum Gerindra Fadly Zon. Fadly tak mempersoalkan pernyataan Anies terdahulu. Dia mengatakan setiap individu memiliki hak dalam menentukan pilihannya, termasuk langkah yang diambil Anies dengan menyatakan kesiapan menjadi capres Partai Nasdem. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengamini hal serupa. Dia menyebut Anies menempati janjinya tidak maju di Pilpres 2019 berhadapan dengan Prabowo, sehingga tidak relevan jika janji itu diungkit untuk Pilpres 2024. Oke, sahabat Karaklong Official sekalian ya, jadi berita yang ditulis oleh Kumparan News itu mau memberikan penegasan kepada kita bahwa memang apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan pada tahun 2018 itu konteksnya adalah Pilpres 2019. Jadi sangat tidak masuk akal kalau kita ungkit-ungkit lagi di Pilpres 2024 ya. Jadi dari ulasan itu ya dikatakan bahwa memang Anies Baswedan itu secara tegas
berkali-kali menolak ajakan dari beberapa partai politik untuk maju di Pilpres 2019 kala itu ya. Jadi dia diajak untuk membentuk poros ketiga, dan memang Anies kala itu memang punya potensi besar ya, bisa bertarung di Pilpres 2019 ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan adalah bahwa dia tidak ingin menjadi pengkhianat bagi Prabowo Subianto. Dia tidak ingin menjegal Prabowo Subianto yang sudah disiapkan oleh Partai Gerindra sebagai capres kala itu ya. Jadi kalau kita memang konteksnya adalah Pilpres 2019, saya kira saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan oleh politisi PKS Mardhani Alisera bahwa Anies Baswedan itu justru menunaikan janjinya ya kan. Anies tidak maju di Pilpres 2019, kemudian Anies juga menjalankan tugasnya sebagai gubernur selama 5 tahun di DKI Jakarta. Jadi ketika dia dicalonkan lagi sebagai capres dari Partai Nasdem untuk Pilpres 2024, ya saya kira ini adalah hak Anies sebagai warga bangsa ya. Jadi Anies punya hak yang sama seperti kita yang lain ya untuk dipilih dan memilih ya. Jadi tidak ada kaitan lagi dengan khianat mengkhianati ya. Ya, yang berikut adalah dalam cuplikan video terkait dengan janji Anies itu, saya kira kita tidak pernah menemukan kata atau kalimat yang mana Anies mengatakan bahwa sepanjang Prabowo Subianto nyapres, Anies tidak akan ikut nyapres. Kata kalimat itu tidak ada ya. Tapi kalau misalnya kata atau kalimat itu ada, ya wajar-wajar saja kalau orang mengkritik Anies bahwa Anies melakukan pengkhianatan terhadap Prabowo Subianto ya, karena kalau kata itu ada berarti bermakna bahwa tanpa jeda waktu, tanpa batas waktu. Jadi sepanjang Prabowo masih nyapres, maka Anies Baswedan tidak boleh nyapres. Tapi karena kata dan kalimat itu nggak ada, maka janji Anies itu konteksnya adalah Pilpres 2019 ya. Jadi ketika 2019 sudah berlalu, Anies Baswedan juga sudah menunaikan janjinya ya, sudah janjinya bahwa dia tidak akan ikut nyapres di 2019, kemudian dia juga sudah melaksanakan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta 5 tahun ya. Saya kira wajar-wajar saja ketika Anies bersedia dicapreskan dari Partai Nasdem ya. Dan di sini saya kira menjadi suatu menjadi ironi ya ketika Prabowo Subianto dan Partai Gerindra ketika menyikapi atau menanggapi peristiwa Anies dideklarasikan menjadi calon presiden 2024 oleh Partai Nasdem, tanggapan dari Prabowo dan juga politisi Partai Gerindra itu saya kira biasa-biasa saja. Justru Prabowo dan beberapa politisi Partai Gerindra itu memberikan peluang ini kepada Anies Baswedan ya, mendukung. Kenapa? Karena memang ini adalah hak politik Anies Baswedan. Anies juga punya hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Jadi biarlah proses ini berlalu, biarlah Anies Baswedan dan Prabowo akan bertarung di 2024 ya. Tapi herannya adalah kritik-kritik ini justru lebih keras, lebih tajam itu datang dari tokoh-tokoh atau politisi di luar Partai Gerindra ya. Katakanlah ada Ruhut Sitompul ya, kemudian ada Ferdinand Hutahian ya. Saya kira sebenarnya ada apa dengan kritikan tajam dari kedua tokoh ini ya. Ada Ruhut Sitompul dan Ferdinand Hutahian. Apakah memang benar mereka sangat peduli dengan Prabowo Subianto atau sangat peduli dengan Partai Gerindra? Ataukah memang momen ini pas banget ya dimanfaatkan oleh kedua tokoh ini untuk menghajar Anies Baswedan ya? Ya kita bisa analisa sama ya. Karena kedua tokoh ini kan bukan pendukung setia Prabowo Subianto ya, mereka juga bukan bagian dari Partai Gerindra ya. Jadi ketika mereka mengkritik habis-habisan Anies Baswedan, mereka mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah pengkhianat ya, saya kira ini adalah momen tepat bagi mereka untuk menghajar Anies Baswedan.
Ya, kemudian kalau menurut saya Prabowo ini kan seorang tokoh bangsa ya, patriotismenya itu sangat teruji ya. Jadi beliau itu bukan pemimpin baperan ya, beliau itu bukan tipe pemimpin pendendam ya. Tapi Prabowo Subianto itu lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ya. Di hadapan kader-kader Partai Gerindra, kemudian dalam berbagai kesempatan Prabowo itu sering berpesan kepada anak muda bangsa ini ya. Prabowo selalu mengatakan begini, kalau Anda dipanggil untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, maka Anda harus siap ya. Jadi saya kira ketika warga bangsa ya memanggil Anies ya melalui aspirasi itu ditampung melalui Partai Nasdem, memanggil Anies untuk menjadi calon presiden 2024 ya, saya kira Anies harus siap. Karena dengan siapnya Anies itu artinya bahwa Anies mematuhi amanat dari Prabowo Subianto. Ya, jadi saya kira dengan majunya Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan, ya, Ganjar Pranowo atau Puan Maharani, saya kira ini adalah awal yang baik untuk demokrasi kita ya, saya kira ya. Jadi seluruh rakyat Indonesia itu disuguhkan menu yang beragam atau menu yang variatif. Jadi ketika pesta demokrasi 2024 nanti, seluruh rakyat Indonesia punya alternatif untuk memilih pemimpin ya. Kalau bukan Prabowo berarti Anies Baswedan ya. Kalau bukan Anies Baswedan berarti Ganjar Pranowo. Kalau bukan Ganjar Pranowo berarti Puan Maharani ya. Jadi mereka-mereka ini adalah tokoh-tokoh bangsa ya yang berpotensi ya, kader terbaik bangsa ini. Jadi biarkanlah mereka bertarung secara sehat di 2024 nanti ya. Jadi tidak perlu ada usaha saling menjegal satu dengan yang lain ya, tidak perlu ada kampanye hitam untuk saling menjatuhkan ya. Tapi mari kita mendukung mereka untuk maju di pemilu 2024 ya.